Apakah sastra Ibrani dan Yahudi merupakan milik Israel? Tidak harus demikian, dan tentu saja tidak secara eksklusif, kata Dori Manor dan Moshe Sakal, pasangan hidup dan rekan dalam penerbitan. Dua orang Israel yang berbasis di Berlin ini meluncurkan Alt Neuland, sebuah wadah global yang berfungsi sebagai platform untuk sastra Ibrani dari seluruh dunia. Ini adalah penerbit berbahasa Ibrani non-religius pertama yang didirikan di luar Israel sejak negara itu berdiri. Dan sekarang bersama saya adalah Moshe Sakal dari Alt Neuland. Terima kasih banyak sudah bergabung dan berbicara dengan kami di sini hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Halo dari Berlin. Sekarang kamu pernah mengatakan kurang lebih bahwa bahasa Ibrani selalu menjadi bahasa global dan bahasa Ibrani modern adalah bahasa internasional. Apa maksudmu dengan itu? Jadi, seperti yang kita tahu, bahasa Ibrani adalah bahasa kuno. Tapi, bahasa Ibrani modern, seperti yang kita kenal sekarang, diciptakan di Eropa. Jadi, ini adalah sesuatu yang sedang kami lakukan sekarang untuk menghidupkan kembali bahasa ini, bisa saya katakan, tapi dengan cara yang baru. Inilah Alt Neuland. Jadi, tanah lama yang baru. Tanah kami bukanlah sebuah wilayah, melainkan sebuah bahasa, sebuah warisan. Dan inilah yang kami lakukan. Kami membawa sastra ini ke dunia dalam bahasa Ibrani, Jerman, dan Inggris. Dan mungkin dalam bahasa lain segera. Baiklah, dan Anda, perusahaan Alt Neuland, tidak menerima dana publik dari Israel karena didirikan di Berlin, benar? Tapi itu juga merupakan pilihan yang disengaja untuk tetap terpisah dari pemerintah Israel. Bagaimana bisa begitu? Pertama-tama, secara teknis, kami tidak bisa. Kami adalah perusahaan Eropa. Anda tahu, saya akan menceritakan sebuah kisah. Ketika kami mengurus ISBN, Anda tahu, kode yang ditempelkan pada buku, saya langsung menghubungi rekan-rekan saya di Tel Aviv untuk memesan ISBN, dan mereka ingin saya mencantumkan alamat di Israel. Dan saya berkata kepada mereka, kami tidak punya alamat di Israel. Lalu mereka bertanya, jadi dalam bahasa apa buku itu diterbitkan? Dan saya jawab, dalam bahasa Ibrani. Lalu mereka berkata, jadi cantumkan saja alamat Israel Anda. Lalu saya berkata, tapi kami tidak punya alamat di Israel. Dan itu seperti lingkaran setan, sampai akhirnya saya menelpon rekan-rekan baru saya di Berlin untuk urusan ISBN. Dan saya memesan ISBN di Berlin untuk terbitan berbahasa Ibrani yang dicetak di Israel. Jadi menurut saya, itu secara singkat menceritakan kisah kami dan apa yang sedang kami lakukan. Kami sedang membangun sebuah infrastruktur. Anda tahu, ada banyak sekali orang Israel yang meninggalkan Israel atau yang sudah pergi. Dan ada banyak orang Israel yang juga menulis dalam bahasa Ibrani di Israel. Jadi, ini adalah komunitas terbesar. Kami tidak menyangkalnya. Kami melakukan sesuatu yang benar-benar konkret, tetapi kami percaya bahwa ekosistem ini dapat mencakup semuanya. Ini bisa mencakup Israel maupun dunia di luar Israel. Seperti yang kami katakan dalam bahasa Ibrani, Hul, Chutz Laaretz, segala sesuatu yang ada di luar. Jadi kami tidak melihatnya seperti itu, tidak harus begitu. Israel adalah pusat terbesar bahasa Ibrani saat ini, tetapi bukan satu-satunya. Dan saya akan mengatakan bahwa itu adalah salah satu pusatnya. Begitulah cara saya memandangnya. Jadi mungkin ini bersifat subversif, tapi juga sederhana jika Anda melihatnya dari sudut pandang itu. Dan mengapa menurut Anda penting untuk memiliki penerbit bahasa Ibrani yang bukan dari Israel, tidak berbasis di Israel, dan tidak berlandaskan agama, terutama di masa seperti ini, terutama setelah apa yang terjadi selama 2,5, hampir 3 tahun terakhir? Ya, karena kita melihat bahwa seperti di banyak tempat di dunia, tapi berbicara tentang warisan kita, bahasa kita, kita melihat hal itu. Ada semacam keterputusan dari percakapan global, bisa dibilang. Dan saya bisa memahami itu. Saya punya keluarga di Israel, dan saya punya banyak teman. Dan saya sudah, kamu tahu, saya sudah bergulat dengan perasaan ini selama beberapa tahun terakhir untuk mencoba mencari tahu di mana posisi kita, apa yang kita yakini, apa yang kita dukung, dan apa yang tidak. Pada saat yang sama, saya hidup di dunia yang lebih luas dan tinggal di Eropa. Dan saya kadang-kadang merasa bahwa rekan-rekan saya di Israel, mereka bilang,
Bahkan dari kalangan liberal dan lingkungan penulis saya yang katanya terbuka terhadap dunia, dan Anda tahu, mereka menginginkan perdamaian dan mereka tidak setuju dengan apa yang terjadi sekarang di Israel, Palestina, dan dengan pemerintahan saat ini. Tapi bahkan mereka bilang, oke, kamu tinggalkan Israel, tidak apa-apa, kamu bisa pergi. Kami tidak menyebutmu seperti yang pernah dikatakan Rabin dulu, yaitu pengecut. Tidak apa-apa, tapi tinggalkan bahasamu, tinggalkan warisanmu. Kamu tidak membawanya, kamu tidak bisa membawanya. Jadi kamu tidak mendapat penghargaan apapun. Kamu tahu, penghargaan Sapir hanya untuk penulis berbahasa Ibrani yang tinggal dan membayar pajak di Israel. Jadi, ini bukan buku berbahasa Ibrani terbaik tahun ini. Ini adalah buku berbahasa Ibrani dari Israel terbaik tahun ini, dan seterusnya. Tapi kita tidak suka menggerutu. Baik Dori maupun saya dan tim kami sudah, kamu tahu, kami sudah lama berkecimpung di dunia penerbitan dan kami ingin menikmati, bisa saya katakan, semua kata-kata. Jadi kami ingin tinggal dimanapun kami mau, entah itu dimanapun di dunia, menulis dalam bahasa apapun yang kami inginkan dan tetap berpegang pada warisan kami, tidak melepaskannya. Dan kami juga melakukannya untuk generasi muda yang tidak punya kesempatan seperti yang kami miliki. Dan juga untuk anak-anak, Anda tahu, banyak anak-anak Ibrani, anak-anak yang berbicara bahasa Ibrani dibesarkan di seluruh dunia saat ini. Dan kami tidak ingin mereka dipaksa untuk meninggalkan bahasa mereka. Benar. Moshe Sakal, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami dan semoga sukses untuk proyeknya. Terima kasih banyak.